Shalom semuanya, bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penambur Jakarta. Kali ini kita masih membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Namun yang akan kita pelajari hari ini mengenai struktur dan fungsi sistem ekskresi pada organ paru-paru, kulit, dan hati. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yang pertama, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, mendata organ yang terlibat pada sistem ekskresi dengan gigih dan berani. Kedua, mendeskripsikan fungsi bagian organ pada sistem ekskresi. Tiga, menjelaskan cara kerja ginjal dan proses terbentuknya urin. Keempat, mendata kelainan dan penyakit sistem ekskresi dan upaya pencegahannya. Yang terakhir, membuat karya tulis tentang menjaga kesehatan sistem ekskresi dan mendiskusikannya dengan teman. Bagaimana cara tubuh mengekskresikan zat sisa? Kali ini kita akan mempelajari mengenai organ paru-paru, kemudian hati, serta jaringan kulit. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada sebelah kanan dan kiri dan merupakan organ pernafasan, di mana paru-paru ini juga merupakan salah satu organ ekskresi yang mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa gas karbon dioksida dan uap air. Setelah oksigen masuk ke dalam paru-paru menuju ke alveolus, kemudian ke alveoli, oksigen akan masuk ke dalam aliran darah dan diikat oleh hemoglobin. Dan hasil dari oksidasi bahan makanan yang berupa karbon dioksida dan uap air akan diangkut juga oleh darah menuju alveolus untuk dikeluarkan melalui saluran pernafasan. Yang kedua adalah hati. Hati merupakan kelenjar terbesar yang terdapat pada tubuh. Letaknya ada di dalam rongga perut sebelah kanan atas di bawah diafragma. Hati terdiri atas dua belah utama, yaitu kanan dan kiri. Permukaan atas hati berbentuk cembung, sedangkan permukaan bawahnya tidak rata dan membentuk lekukan. Setiap belahan hati terdiri atas sel-sel hati yang terbentuk kubus dan cabang-cabang pembuluh darah yang diikat bersama dengan jaringan hati. Hati mendapat suplai darah dari arteri hepatika dan vena porta dari usus. Hati juga dibungkus oleh suatu selaput yang disebut dengan kapsula hepatika. Di dalam hati, selain terdapat pembuluh darah dan empedu yang disebut dengan kapsula glison, hati juga terdapat sel perombak eritrosit yang disebut dengan histiosit, yang merupakan cairan jernih kehijauan. Terdapat bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan bakteri serta obat-obatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa cairan empedu terdapat bilirubin atau zat warna empedu. Nah, zat warna ini terbentuk dari perombakan eritrosit yang ditangkap oleh histiosit. Selanjutnya dirombak dan hemoglobinnya akan dilepaskan. Yang ketiga adalah jaringan kulit. Kulit merupakan lapisan penutup tubuh yang juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar disebut dengan kulit ari atau epidermis, yang terdiri atas lapisan korneum atau lapisan tanduk, serta lapisan Malpighi yang mengandung pigmen melanin melindungi kulit dari sinar ultraviolet cahaya matahari. Lapisan Malpighi terdiri atas lapisan
spinosum, dan lapisan germinativum. Lapisan yang kedua disebut dengan lapisan kulit jangat atau dermis. Pada lapisan ini terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, serta ujung-ujung syaraf. Lapisan paling dalam disebut dengan lapisan subkutan. Pada lapisan ini terdapat jaringan ikat yang mengandung cadangan lemak. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang ada di otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh syaraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah, serta kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti atau ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya pada Bapak Ibu guru pendamping kalian. Terima kasih atas perhatian kalian, dan ingat untuk mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.